Presiden Joko Widodo mengaku mengetahui data intelijen tentang arah langkah perjuangan partai-partai politik. Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya juga tahu. Informasi yang saya terima komplit dari intelijen saya ada. Dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya Paris, dan informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Dan itu hanya miliknya Presiden. Pernyataan Jokowi mengundang beragam reaksi. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi menganggap fungsi intelijen tidak dapat digunakan untuk mengetahui strategi dan arah langkah partai politik. Menurut Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, partai politik bukanlah ancaman bagi keamanan negara. Intelijen, ya berdasarkan Undang-Undang Intelijen Nomor 17 Tahun 2011 tidak masuk ke ruang-ruang private ini karena baik parpol, dapurnya parpol, strategi parpol itu bukanlah objek dari intelijen negara karena dia bukan ancaman terhadap eksistensi dan kondisi negara kita dalam konteks keamanan negara. Ini tidak seperti terorisme, tidak seperti serangan dari negara lain, tidak seperti belligerent atau insurgents. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, polemik ini terjadi justru karena Jokowi menyatakan pengetahuannya tentang data intelijen partai politik ke hadapan publik. Kalau ini tidak disampaikan secara terbuka, pastinya ini tidak akan menjadi satu polemik dan perbincangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya secara tidak langsung sebenarnya, kalau kita membaca konteks, Jokowi ini kan ingin bilang kepada relawannya, kepada publik khususnya bahwa sebagai presiden, sekalipun bukan ketua umum partai, tapi Jokowi paham betul bagaimana suasana dan dinamika internal partai. Karena partai-partai ini kan seringkali berubah di tengah jalan, hari ini A, besok bisa jadi B, panggung depan dan panggung belakangnya selalu berubah secara drastis. Jokowi kan sebenarnya ingin tunjukkan kepada publik, sebagai presiden, semua permainan partai politik itu bisa dilihat dari dekat. Manuver partai-partai politik memang sering memberikan kejutan. Kedekatan hubungan parpol-parpol dengan institusi negara memberi sudut pandang lain pada pengetahuan presiden sebagai pemimpin pemerintahan. Politisi PDI Perjuangan berpendapat pengetahuan presiden tentang gerak-gerik partai memang berpotensi mencederai demokrasi. Namun jika dilakukan dengan sukarela oleh parpol sendiri, semua akan baik-baik saja bagi parpol itu sendiri. Ya. Di negara-negara lain bahkan presiden pun bisa jatuh karena kalau itu adalah sebuah upaya sistematis dari kekuatan negara untuk katakanlah mengawasi, mengontrol ya dari kelompok-kelompok masyarakat sipil apalagi partai politik. Kalau itu merupakan sesuatu yang datang seperti apa yang dikatakan oleh Bung Adi tadi ya, bahwa itu adalah datang secara sukarela dari partai-partai politik ya sebagai baik secara langsung kepada presiden, kepada kelompok lain maupun kepada institusi-institusi negara, ya itu tidak bisa dipersalahkan juga gitu ya. Kalau itu melakukan terjadi secara volunteer gitu. Undang-Undang Intelijen Negara Nomor 17 Tahun 2011 memang membatasi kewenangan presiden. Di sisi lain, menurut Menko Polhukam, Presiden juga mendapat amanat undang-undang untuk mengetahui beragam informasi intelijen bahkan setiap hari. Berarti itu benar, nggak bisa disalahkan ya gitu ya Pak? Nggak bisa dong, laporan presiden, menteri aja punya, apalagi presiden. Presiden lebih lengkap lagi, kalau menteri mungkin, kalau Menko bisa bulanan itu dapat. Kalau presiden setiap hari, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa, punya data parpol itu biasa, berarti tahu semua. Bagi Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, informasi yang dimiliki Presiden tentang arah kebijakan partai bisa jadi tak sejalan dengan informasi yang ada di tangan Presiden. Karena Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan itu punya instrumen kekuasaan yang lengkap, yang detail terkait dengan
bagaimana pergerakan partai politik maupun institusi yang ada di bawah NKRI. Justru aneh kalau Presiden tidak tahu. Tidak selamanya Presiden tahu sebenarnya. Yang paling kelihatan adalah kasus terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai Cawapres 2019. Saat itu preferensi Presiden adalah Mahfud MD. Tetapi partai politik punya kepentingan subjektif yang sekali lagi menunjukkan bahwa tidak seluruhnya partai politik itu mengikuti arahan Presiden. Karena mereka punya kepentingan elektoral yang berbeda, yang bisa jadi tidak sejalan dengan kepentingan Presiden. Presiden memiliki hak dan kuasa atas informasi yang digunakan sebagai instrumen pengaman negara. Di luar kepentingan pengamanan negara, kekuasaan Presiden sangat dibatasi agar tidak disalahgunakan. Politik memang penuh dengan koreografi tak terduga dari para pelakunya. Bahkan informasi yang dipegang seorang presiden pun bisa jadi tak sesuai dengan lenggak-lenggok partai politik pendukungnya. Atas nama kepentingan yang tak sejalan, informasi dapat berubah hanya dalam hitungan detik. Penguasaan informasi memang tidak boleh dimonopoli oleh penguasa demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat yang memegang kekuasaan atas segalanya.